Salam prestasi, salam PKTJ hebat. Halo Jakmir PKTJ, jumpa lagi dengan saya Azari di podcast Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari podcast kita yang sebelumnya. Silakan lihat lagi di YouTube. Itu ada membahas mengenai si pencatar tahun 2024. Nah, untuk episode kali ini kita akan merinci lebih lanjut lagi nih terkait administrasi si pencatar di tahun 2024. Mungkin sobat-sobat si pencatar masih banyak yang bingung ataupun apa ya ini, mau isinya apa ini ya, mau bertanya ke siapa ini ya. Nah, di podcast ini sebagai solusi dari PKTJ untuk menjawab dari kerisauan dan juga kebingungan dari sobat-sobat si pencatar tahun 2024. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja kenalan dengan narasumber hebat PKTJ hebat. Narasumber hebat kita pada hari ini, mohon izin Bapak Abdul Rahim selaku koordinator verifikator si pencatar tahun 2024. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi Mas Azari. Terima kasih. Siap. Bapak Thomas nih biar lebih enak lagi. Mas aja. Oh, siap. Mas aja lebih enak. Siap Mas Ocim. Nah, boleh nih Mas Ocim menjelaskan sekilas tentang bagaimana sih cara pendaftaran di si pencatar tahun 2024. Mohon izin Mas Ocim. Oke, terima kasih Mas Azari, terutama untuk rekan-rekan tim dari Humas sudah menyempatkan undangan untuk memberikan penjelasan lanjutan dari podcast yang sebelumnya berkaitan dengan si pencatar tahun 2024. Sebelumnya saya menjelaskan proses pendaftaran, ya perlu kita ketahui bahwa pendaftaran ini hanya boleh memilih satu perguruan tinggi, untuk di kementerian ataupun di lembaga sekolah kedinasan seperti itu. Hanya satu ya? Hanya satu. Di podcast sebelumnya Pak Wahyudi bilang kalau untuk formasi CPNS pun hanya satu itu ya, jadi tidak bisa digunakan kalau sudah mendaftar CPNS juga tidak bisa digunakan untuk mendaftar sekolah kedinasan. Betul, seperti itu. Dan apabila mendaftar di satu, yang bersangkutan akan dinyatakan fail atau gugur seperti itu. Nah, kemudian untuk para sekarang ini disebutnya mahasiswa, Mas Azari ternyata. Bukan sebagai taruna lagi. Ini ya sesuatu yang beda mungkin dari tahun di 2023. Untuk tahun 2024 ini penerimaannya sebagai calon mahasiswa, dan yang akan mendaftar bisa melalui portal dari BKN, yaitu Dikdin BKN Go ID. Seperti itu Mas Azari. Itulah, jadi pada saat kemarin kita podcast kemudian di-share ke YouTube dan juga ke IG-nya PKTJ, pada bilang, emang masih si pencatar, kenapa enggak si pencamas, seleksi penerimaan calon mahasiswa. Betul. Ini alumni kita ini sedikit banyak, udah banyak, kok gini, iya, seperti itulah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih untuk Mas Ocim. Kira-kira berkas-berkas apa saja nih yang perlu di-upload Mas Ocim pada saat pendaftaran? Berarti berkas yang di-upload ya Mas Azari ya? Ini. Oke, baik, untuk berkas yang di-upload pastinya dalam pendaftaran online ini dalam bentuknya soft copy ya. Soft file ya. Soft file itu nah, yang di-upload ini pasti ada ketentuan kayak ukuran, biasanya kan itu pengaruh sekali ya. Ukuran yang ini Mas Azari apa terkait besaran size-nya. Gitu filenya. Itu kan ada ketentuan maksimalnya. Jadi kalau misalkan lebih nanti kan kadang nggak bisa masuk. Dikompres dulu. Kalau kurang nanti kadang nggak kebaca. Itu penting sekali nih soalnya. Jangan sampai ini kadang ada ketentuannya berapa, akhirnya kurang dari itu dia nggak kebaca. Tapi yang penting untuk sobat pencatar, pastikan sebelum di-upload pada saat di-scan, terus dilihat ukurannya, terus bagaimana bentuknya, jelas nggak dibaca. Ini untuk mempermudah nanti, terutama untuk pada saat pengecekan berkas. Verifikator itu. Iya, betul. Nah, ini untuk ukurannya
terutama seperti kayak pas foto, itu ukurannya kan ada 4x6, terus latarnya merah. Nah, size-nya ukurannya itu minimal 120 kilobyte, maksimal 500 kilobyte. Jadi formatnya kecil ya, sedikit, harusnya ya, besar-besar gitu. Ya. Jadi ada ketentuan nih, sobat catar nih, ada ketentuan 120 sampai 500 kilobyte. Jangan sampai kurang dari 120, khawatirnya nanti nggak baca atau nggak jelas fotonya. Dan juga kalau bisa pakai foto studio ya, jangan betul. selfie, kadang-kadang juga selfie. Banyak sekali benar-benar. Banyak sekali. Yang rapi, itu kan enak dilihatnya gitu ya. Udah persiapan jadi, sekarang mahasiswa deh loh pas saya. Oke. Terus yang berikutnya KTP. KTP bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu identitas anak. Ada yang punya KIA ya berarti? Iya. Masih anak-anak berarti. Kalau belum ada KTP KIA. Masih anak-anak. Atau pakai KK, memungkinkan juga nggak sih masalah kartu keluarga? Itu bagi yang belum memiliki KTP. Atau juga ada bisa menggunakan juga surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP ke Dukcapil udah maksudnya. Betul. Nah, itu juga ada format ukurannya, maksimalnya 500 kilobyte. Jadi kalau belum ada KTP bisa menggunakan KIA, kalau KIA-nya nggak diurus bisa menggunakan KK. Kalau KK-nya entah di mana juga bisa minta ke Dukcapil untuk dibuatkan surat keterangan kependudukan seperti itu ya, untuk memudahkan para sobat-sobat si pencatat dalam mendaftar. Next. Terus berikutnya berkaitan dengan ijazah. Nah, ijazah ini relevan dengan sekolahnya. Nah, dari itu sekolah dari SMA, SMK, MA maupun MAK. Nah, ini atau juga sederajat ya pastinya. Terus bagi calon peserta yang sudah dinyatakan lulus atau menggunakan raport. Nggak jadi masalah. Kalau yang ijazahnya belum keluar belum keluar bisa menggunakan raport seperti itu. Atau juga ternyata ada pengganti ijazah nih Mas Azari, diperbolehkan juga pakai SKL, surat keterangan lulus tersebut. Itu juga sebenarnya surat keterangan lulus ini kan sementara, nanti kan ada susun nama ijazah. Pada dasarnya itu sama ternyata. Sama. Jadi di websitenya itu kan ada suruh cantumin nomor ijazah dan juga tanggal ijazah. Kalau misalnya belum ada, bisa menggunakan nomor SKL dan juga tanggal di SKL tersebut ya. Kan itu sebagai terusannya dari ijazah yang belum jadi. Itu. Nah, ketentuan yang lain itu peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih kelas 12, ini berarti yang belum lulus, belum punya ijazah ya. Itu atau surat penyetaraan persamaan atau konversi ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi lulusan luar negeri. Wah, ternyata ada yang luar negeri juga ini. Ada, kalau nggak salah tingkat 1 kita juga ada yang dari luar negeri. Nah, terus yang memilih ijazahnya itu bentuknya berbahasa asing ya, tapi formatnya tetap nanti format PDF, ukuran maksimalnya 1000 kilobyte. Ya, inilah, jadi ukuran-ukuran ini penting sekali ternyata. Ada ketentuan juga loh ini Sobat si pencatat, mulai dari ada tadi pas foto, KTP, ijazah, ada ukuran maksimal juga. Ini tolong perhatikan juga. Terus seperti itu menurut saya. Luar negeri juga barangkali dari Arab Saudi menggunakan bahasa Arab juga. Ya, semoga ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya di situ biar kita juga tahu ini apa bahasa Arabnya, jangan sampai ternyata itu. Itu ternyata doa atau apa kan kita nggak ngerti gitu ya. Orang ngomong Arab malah didoain, malah diamin-amin. Nah, ini penting. Terus berikutnya tanda bukti pembayaran. Nah, ini tanda bukti pembayaran untuk formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih.
Ini juga tanda gimana sempat jadi trouble-nya kita ya sebagai tim verifikator ya. Betul. Pengalaman tahun kemarin berarti ya. Enggak juga. Berarti ada info, berarti ada kabar nih ternyata. Jadi untuk bukti pembayaran ini tolong diperhatikan untuk pilihan sekolahnya. Jadi jangan sampai nanti pilihnya PKTJ ternyata daftar transfernya ke PTD SCTD. Wah, untung di sana rugi di kita. Dan itu dipastikan tidak lulus ya. Iya, dari podcast dari Pak Wahyudi juga bilang kalau ternyata salah transfer itu dianggap tidak lulus. Oh, jadi nah ini penting para sobat si pencatat dan juga Jakwir harus teliti nih mau transfernya kemana, jangan sampai salah transfer. Betul. Eman-eman gitu. Terus ini juga jangan lupa di bukti transfernya juga harus jelas. Berikan informasi nih. Karena biar mempermudah pada saat dicek datanya. Oh ini yang transfer siapa, terus NIK-nya berapa, ini dicantumkan juga, jadi ada nama sama NIK. Iya, benar. Di bukti pembayaran, biar nanti pada saat dicek atau diverifikasi, kita langsung ini yang bersangkutan atas nama ini, lebih cepat lah nantinya pastinya. Terus juga kalau bisa sih ada ukuran juga pastinya, di 500 kilobit formatnya JPG seperti itu. Kalau bisa sih ngirimnya lewat teller bank gitu ya, lebih bisa dilihat oleh tim verifikator ataupun di transfernya menggunakan ATM, jangan menggunakan OVO ataupun Dana. Itu juga kadang-kadang menjadi trouble. Soalnya nggak ada record di situ terkait biayanya kapan ditransfer, kemudian namanya pengirim, kemudian ternyata beda sama si pendaftar itu juga. Aduh. Ini ternyata kadang-kala yang transfer orang tuanya untuk anaknya. Dan di situ nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan ini. Itu menjadi penghambat juga untuk Jakwir ataupun sobat-sobat si pencatat pada saat mendaftar. Jadi ya kalau ada waktu luang ya ke teller bank terdekat ya, masalah sih sebenarnya. Lebih cepat, lebih enak di teller bank dari bank, transfer dari bank. Nanti akan detailnya lebih jelas. Untuk ceknya juga cepat nantinya. Benar sekali. Seperti itu. Lanjut. Terus persyaratan yang lain terkait untuk unggah format PDF ini untuk formulir pendaftar pernyataan calon mahasiswa ya sekarang ya maksudnya gitu. Sama yang terus khusus untuk formasi OAP. Ini berkasnya maksimal 1000 kilobit seperti itu. Nah, surat pernyataan calon mahasiswa ini untuk berkasnya dikasih materai 10.000. Jangan pakai materai yang di Google ya. Nah, materai 10.000 ini bisa fisik, yang beli di warung atau di kantor pos seperti itu, atau via online atau pakai elektronik. Nah, pernyataan itu sudah ada di ternyata di websitenya, jadi tinggal download aja sebenarnya. Kemudian diisi, kemudian di materai, kemudian ditandatangani berarti ya. Iya, nanti habis itu tinggal diupload. Nah, ukurannya 1000 kilobit. Nah, terus ada persyaratan khusus untuk yang formasi dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua. Ini mencantumkan surat keterangan orang asli Papua yang dikeluarkan oleh Dewan Adat, kepala kampung, kepala suku, kepala distrik, gitu. Terus di provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Nah, ini formatnya juga sama, bisa diunduh seperti itu. Jadi nggak buat sendiri, ketik sendiri atau tulis tangan sendiri bahkan. Jangan. Yang kreatif itu nanti aja ya. Kalau yang sini sesuai berkas, sesuai dengan ketentuan, sudah jelas kok, sudah disiapkan semuanya. Jadi nggak perlu harus mikir. Kalau ngetik atau nulis sendiri kan mikir nanti apa yang harus dibuat. Apalagi download ya macam-macam. Download surat pernyataan. Beda nanti nih. Diberikan download si sobat ataupun si Jakwir kan misalnya nih di sipencatat.debhub.go.id itu kan ada yang perlu di download, kemudian diisi, ditanda tangan, kemudian dikasih materainya. Jadi lebih enak nanti, nggak usah repot juga kita. Benar sekali. Itu Mas Azari ternyata. Ya perlu diupload nih ya, perhatikan juga. Iya, jadi para sobat si pencatat dan juga para Jakwir PKTJ ini lebih baik sih diperhatikan secara seksama nih terkait apa-apa saja yang perlu di download, apa-apa saja yang perlu dikasih materai, apa-apa yang perlu diisi dengan tangan ataupun diketik dengan komputer. Nah, gimana nih sobat-sobat si pencatat?
terkait pembahasan dari Mas Ocin terkait berkas-berkas apa saja yang perlu diupload. Jadi mungkin nanti pada saat pertanyaan-pertanyaan pirtingin bisa nanti kita jabarkan lagi nih terkait berkas-berkas tersebut. Intinya sih dari Mas Ocin menekankan dibaca dan dipahami dulu sebelum berkas itu diupload gitu ya Bir ya. Dibaca dan dipahami. Iqra. Nah, begitu ya Mas Ocin ya. Nah, untuk batas akhir pendaftaran nih Mas Ocin, kira-kira kapan sih untuk batas akhir pendaftaran uploadnya tersebut? Nah, untuk pendaftaran sendiri tidak jauh beda dengan rentan untuk pendaftarannya Mas Azari, seperti itu. Kalau rentan pendaftaran di pengumuman kan sudah jelas nih sampai tanggal 13 Juni 2024. Nah, ya. Cuman ada ketentuan untuk jam, ini bisa diperhatikan juga untuk jamnya sampai jam 23.59 WIB Indonesia Barat. Ini yang menjadi catatan yang berikutnya. Jadi jangan sampai nanti saya sudah daftar di uploadnya jam 23.59 lebih berapa detik, ya mungkin kan mungkin bisa. Nah itu enggak menjadi masalah. Yang penting jangan sampai ketemu jam 00.00 atau jam 12. Nah itu kemungkinan ya mungkin ya ini jaga-jaga aja, khawatirnya ketolak kan. Lebih baik sebelum, seperti itu. Jangan pada saat akhir-akhiran baru upload gitu kan. Bahaya nih kalau bahasa Jawanya gitu lah. Dicatat ya Bir ya, jangan lupa untuk itu. Nah, sekedar informasi nih untuk panduan ketentuan pendaftaran yang lengkap dan format surat keterangan, surat pernyataan yang dapat diupload ataupun didownload pada http://sipencatar.dephub.go.id. Oke, kita lanjut ya untuk sesi pertanyaan dari sobat-sobat si pencatar. Sebenarnya banyak banget Mas Ocin yang kirim DM terus ke mimin-mimin yang ada di PKTJ. Miminnya capek nih. Iya benar. Ya mereka yang capek nggak apa-apa. Kan sudah dikasih story IG, siapa nih mau tanya dikasih batas waktu sampai dengan sekian. Sampai dengan batas sekian masih aja setelah itu pun bertanya pun pada saat podcast kita kemarin sudah selesai masih ada pertanyaan yang sama juga kan. Berarti kita ulang lagi, kita review lagi. Berarti penting ini ya berarti ya termasuk ya. Semoga bermanfaat ini. Siap. Yang perlu diperhatikan nih untuk rekan-rekan ataupun sobat-sobat si pencatar sebagai pejuang sekolah kedinasan ya. Ini terkait pengumuman yang sudah di-launching di websitenya si pencatar Kementerian Perhubungan, yaitu pengumuman PG BPSDMP nomor 1 tahun 2024 tentang penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2024-2025. Semua detail penjelasan persyaratan lengkap mulai dari syarat-syarat, usia, ijazah ataupun rapot, nilai dan juga lain-lain itu ada semua di PG BPSDMP 1 tahun 2024. Jadi mimin harus baca dan dipahami dulu ya sebelum diupload. Nah Mas Ocin nih, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Jakwir ataupun sobat-sobat si pencatar. Ini pertanyaan ada di sini, nanti editor akan mikir lagi, nggak apa-apa. Nah ini ada pertanyaan nih dari DNDAAX. Min, untuk kelulusan tahun 2021 apakah masih bisa mendaftar? Mohon izin Mas Ocin. Oke, ya, makasih Mas Azari. Ini pertanyaan dari Mimin nih. Tanya ke Mimin, bukan ternyata pertanyaan dari Mimin, tapi yang nanya ke Mimin. Oke, untuk berkaitan dengan kelulusan yang lulusnya tahun 2021, mungkin perhatikan lagi terkait persyaratan Mas Azari. Nah, kalau persyaratan itu dia menjelaskan usia maksimal 23 tahun, minimal 16 tahun, pada tanggal 1 September 2024. Ini yang harus diperhatikan. Nanti dicek lagi, kira-kira kalau lulus tahun 2021 itu di usianya berapa. Kalau masih usia 21 nggak jadi masalah. Kalau 22 masih nggak masalah, kalau belum 23.
Seperti itu Mas. Jadi buat di NDAAX ini masih ada peluang nih, walaupun usianya 21 tahun ya kalau dihitung dari normalnya lulus SMA gitu. Jadi monggo untuk NDAAX untuk mendaftar di si pencatar tahun 2024. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Reza Vale. Izin bertanya Min. Ya, saya izinkan. Untuk pas foto yang diupload memakai kemeja putih plus dasi hitam atau kemeja putih saja. Mohon izin Mas Acim. Oke, terkait foto ya. Ini kalau saya sih pengennya bebas-bebas saja sih, nggak ini ya, nggak terlalu kaku lah. Tapi ya perlu diperhatikan berkaitan dengan ukuran nantinya. Yang penting itu terkait ukuran itu sudah jelas juga di pengumuman, itu ukurannya itu 4x6 seperti itu. Terus backgroundnya merah. Nah itu sudah dengan ketentuan ya. Nah terkait pakaian harus seperti apa, ya setidaknya pernah pastinya rapi dong ya kan. Jangan pakai kaos nih. Pada sobat pencatat nih, jangan pakai kaos tapi pakai kemeja yang rapi. Enggak pakai dasi pun nggak masalah sebenarnya. Nggak harus pakai dasi ya, nggak apa-apa. Kalau pakai baju sekolah sepertinya nggak masalah kan. Tapi lebih baik ya untuk yang foto terbaru lah itu pakai ya kemeja yang rapi, rambutnya rapi, tapi yang penting jangan pakai kaos. Itu yang penting. Tetap ada etika pada saat foto tersebut ya. Jadi tadi untuk Jakwir yang bertanya, boleh nggak sih pakai dasi atau enggak masalah pakai dasi atau enggak ya. Lanjut dari Pradana Arya 9. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Mau tanya Min, untuk raport semester 4 dan 5 wajib dilegalisir atau enggak Min? Ini sudah kita jawab sih sebenarnya pada saat podcast sebelumnya kemarin Mas. Monggo dari Mas Haji mungkin bisa menambahkan kembali. Dan sama aja ya dari yang podcast-podcast sebelumnya. Yang penting legalisirnya itu bisa dilegalisir, kan lebih ini ya nanti ya, lebih keabsahannya itu yang penting kan, harus perhatikan jangan sampai nanti ketik sendiri. Oh itu perhatikan nih sobat si pencatar nih, kebanyakan soalnya ada yang ketik sendiri, tulis tangan. Wah ini perlu diperhatikan juga nih. Itu kalau ketik sendiri tulis tangan udah langsung TMS gitu ya. Apa itu TMS? Tidak memenuhi syarat nih, penting nih sobat si pencatar nih, jangan sampai tulis tangan sendiri, ketik sendiri. Ya langkah lebih baiknya raport yang ada nanti dilegalisir. Ini untuk keabsahan untuk para sobat pencatat nih. Jadi pada saat nanti di-verif atau verifikasi itu, oh ini jelas nih, udah ini enak nih, oh ini pasti nih asal sekolahnya dari mana, berkasnya seperti apa itu udah jelas. Terutama untuk raport nilainya keluar, IPA ataupun bukan juga akan kelihatan. Seperti itu nih. Siap. Jelas ya pradanaannya 9. Lanjut. Ini dari Juntam. Halo Min. Untuk materai pada saat pernyataan menggunakan materai online atau fisik? Nah, ini Mas Ocin, ada pertanyaan. Materai online dan materai fisik ini gimana? Mohon izin Mas Ocin untuk kalau untuk materai bebas intinya. Itu kan sah semua. Mau itu fisik, mau itu yang elektronik, itu nggak jadi masalah. Semuanya sama, bisa dipakai dan legal atau sah. Kecuali yang nakal. Ada yang nakal. Ada di download di Google itu ada juga maksudnya. Iya betul. Ini pengalaman nih. Ada salah satu nih yang tahun sebelumnya ini dari tim verifikator. Jadi materinya itu materi download nih. Dia nggak beli. Anak sekarang kreatif benar. Ada bisa. Itu lah. Kok bisa gitu loh. Dapat aja nemu gitu loh. Materi di download ditempelin. Padahal sekarang ini kan kita sudah diwanti-wanti ini semuanya. Jadi tim verifikator sudah diarahkan, ada bintagnya kemarin, nanti ada scan juga nih Mas Azri. Jadi pada saat para sobat pencatar upload berkas, terutama untuk materi elektronik ini ada alat khusus nanti untuk mendeteksinya. Jadi kalau misalkan yang nakal akan ketahuan.
Kalau misalkan nggak niat, ya mending nggak usah sekalian. Kalau niat ya berusaha lah setidaknya. Mau fisik, mau elektronik, semuanya diperbolehkan. Apalagi sekarang juga sudah berkurang ya Mas ya. Kemarin kan 4, sekarang 4 atau 5 ya? 5. Kemarin 5, sekarang cuma 1 materai sudah berkurang 40.000. Lumayan lah. Masa iya sih, MP1 12.000. Download ya lagi lah. Itu download di Google pula. Ini nih. Lanjut yang ini ya. Dari Muhammad Najiha 04. Kakak izin bertanya, di seleksi administrasi yang berpotensi menggugurkan apa saja ya kan? Nah untuk seleksi administrasi ini kira-kira apa saja yang menggugurkan, maksudnya mohon izin? Yang menggugurkan ini ya, yang menggugurkan pastinya ini perlu dicatat kembali. Saya harus mengulang-ulang terus ini, Mas Azari. Sampai keriting ya, kita ini. Soalnya pertanyaannya rata-rata ini ya diharapkan lah nanti ya para sobat peta, tapi dicek lagi lah pengumumannya. Kalau untuk yang menggugurkan pastinya tidak sesuai dengan persyaratan, itu yang paling utama. Jadi kalau misalkan harusnya upload foto, mungkin nanti uploadnya KTP, kan itu beda, udah salah. Kalau misalkan nanti upload berkas apa, ternyata bukan itu kan salah juga. Sayang gitu loh. Jadi kalau misalkan memang niat detail uploadnya apa, ya sesuai dengan itu. Mungkin di filenya juga ditulis gitu ya. Misalnya filenya pas foto, filenya ijazah, filenya SKL, filenya apapun itu juga di file sebelum di-upload itu sudah dinamain sendiri-sendiri nih. Jadi pada saat masukin ke upload itu juga nggak salah upload itu. Betul, itu yang paling penting gitu. Intinya jangan gegabah dan juga tetap baca dan teliti. Oke, lanjut lagi dari Ato Ila atau Vino dia. Mau tanya, kalau kode sekolahnya belum ada gimana ya? Kode sekolah belum ada. Oh iya, mohon izin Mas Cima. Ini yang sedikit agak kami konfirmasi kemarin ke teman-teman nih, kode sekolah yang mana ya? Perasaan nih, bukan perasaan nih, atau kalau dilihat dari ini websitenya masuknya Dikdin, sepertinya sudah langsung ada semua. Saya khawatirnya ini sobat si pencatar yang tanya ini mungkin gitu. Beda yang website yang di ini. Bukan. Websitenya mungkin beda ini yang dilihat. Makanya nanti tolong dicek kembali. Saya kan ada di website itu Dikdin BKN Go ID. Nah itu nanti akan ada arahan terkait memulai ada pembukaan akun, registrasinya dulu, baru nanti masuk ke sistem yang mau pendaftaran seperti itu. Tapi coba lagi deh nanti ini teman-teman sobat pencatar nih dicek lagi untuk website Dikdin BKN Go ID, nanti coba dibuka, ditelusurin apakah memang ada untuk kode sekolah atau enggak seperti itu. Masa ada sekolah yang tidak resmi kan bahaya berarti ya. Itu kan udah selesai sampai kelas 3. Lanjut dari Tari Muhammad. Saya lulusan tahun 2024, tapi ijazah belum keluar. Baru ada nilai SKL. Apakah yang diinput bisa dari nilai SKL atau upload berkas SKL? Mohon dijawab. Untuk SKL, surat keterangan lulus. Ya, kalau misalkan belum ada ijazah, dipersyaratkan kan sudah ada ketentuan, bisa pakai rapor. Pakai rapor aja lebih enak nanti nih. Pakai rapor. Berarti semester genap dan ganjil, ya itu ya, sebagai pencatat bisa pakai rapot aja daripada nanti, ini saya kok pakai SKL ya, kayaknya di ketentuan kan nggak ada tuh, hanya ijazah dan rapot. Nah daripada kan ini mengingatkan kembali, lebih baik pakai rapot. Gitu, rapot semester genap kelas 11 ya, 11 sama semester ganjil kelas 12. Itu aja yang lebih sesuai dengan persyaratan. Benar. Gitu. Cari amannya aja gitu, daripada salah-salah gitu ya. Lanjut dari Bima Yoga. Ini kalau di agama Islam itu baca Quran yoga. Panjang sekali ya. Panjang sekali nih. Izin tanya Kak, bagi kelas 12 angkatan 2024 yang sudah dinyatakan lulus tapi ijazah belum keluar. Oh ini yang tadi ya?
Sama ini pertanyaannya. Iya, ternyata Ya, sama. Jawabannya sama berarti dong ini. Jawabannya sama. Iya. Lanjut. Diingatkan kembali siapa itu, Mas Azari? Bima Yoga. Oh iya. Perhatikan ya Yoga ya, pertanyaan kita sebelumnya. Lanjut dari RC Romantini. Selamat pagi Min. Pagi. Maaf mengganggu waktunya. Enggak, ini kita sengaja meluangkan waktunya kok buat mimin buat Jakpir sekalian. Izin bertanya dan konsul Min. Ya, lanjut. Dari kemarin saya mencoba untuk upload mungkin ya. Upload di tahapan swafoto tapi loading terus ya Min. Mohon petunjuk dan solusinya Min. Mungkin yang dimaksud bukan update tapi upload Mas. Nah, Mohon izin menjawab Mas Ujin. swafoto ya ini ya. Iya. Swafoto mungkin yang pertama nanti dicek dulu kapasitas device-nya. Takutnya udah penuh akhirnya nggak bisa langsung. Terus samping itu juga pastinya jaringan internet. Dan pengalaman tahun sebelumnya juga ada nih Mas Azir. Jadi pada saat yang bersangkutan atau si pendaftar ini nggak bisa masuk karena kondisinya di daerah yang memang jaringan internetnya agak susah seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa disiasati nih para sobat pendaftar. Nah, pada saat mau upload, mau apapun untuk masuk ke websitenya itu, ya tengah malam. Nggak tengah malam juga, tapi jaringan yang dicari nih, jaringan internet yang paling bagus itu. Malam lebih bagus. Nah, yang pastinya jangan sampai pas mendekati hari-hari penutupan. Ini biasanya nanti akan padat nih trafficnya nih. Orang semua pengen masuk, pengen daftar, pengen upload, pengen meneruskan ya. Nanti ini lebih baik ya sebelum waktunya dan dipastikan jaringannya bagus internetnya. Iya, benar. Untuk memperlancar nanti pada saat mau upload berkasnya. Jadi jangan mendadak ataupun mendekati hari-hari. Kalau sudah yakin, sudah bisa dipercaya nih kira-kira Bismillah lah saya bisa kirim sekarang dan semoga lolos ya udah. Yakinkan saja. Pada saat jam segitu langsung dikirim saja. Semoga sih masih bagus internetnya. Oke. Lanjut dari apa ini? DKFKNL. Entah apa itu. Ya. Halo Kak, halo. Saya ingin bertanya terkait rata-rata nilai rapot diambil dari semester 1 sampai 5. Adik saya SMK. Oh, ini berarti mbaknya ya atau masnya ini? Iya, ini kakaknya. Perhatian banget ke adiknya. Di semester 5 dia PKL, maka nilainya itu bukan pelajaran semesti semester 1 sampai dengan 4. Untuk perhitungan nilainya bagaimana ya Kak? Jadi semester 5 ini full PKL ternyata Mas Ajin. Mau izin semester 5 itu berarti di semester ganjil ya dia. Iya, udah mau selesai berarti semester ganjil di kelas 3 akhir. Kalau sesuai persyaratan di rapot itu kan ada ketentuan nih. Jadi rapotnya itu rata-rata 7 ya. Intinya itu di semester ganjil dan genap. Iya. Atau semester genap dan ganjil. Genap di kelas 11, ganjil di kelas 12. Itu rata-rata 7 atau 70 lah. 70 nilai 70. Tapi range-nya range 10 sampai 100. Nah, tapi ada pengecualian untuk yang OAP, orang asli Papua, yang itu memang nilainya berbeda, dia di 65. Skalanya range 10 sampai 100. Tapi kalau yang pertanyaan ini keluar dari OAP ya minimal 70 nilainya. Kalau yang PKL ini gimana berarti? Nah, kalau yang PKL ini dipastikan lagi, coba dicek kembali apa memang benar nggak ada pelajarannya, karena memang syaratnya di situ. Jadi kalau misalkan memang nggak ada, ya semoga aja ini masih ada waktu kan, sekarang di tanggal 30, sebenarnya dia tunggu ijazahnya juga nggak apa-apa. Semoga aja ijazah sudah keluar, nanti ya ijazahnya diupload. Daripada kan khawatir karena di semester 5 kok kosong nggak ada nilainya nih. Ya nanti kan pada saat dilakukan verifikasi kosong nilainya, nggak bisa dirata-rata. Sayang kan? Lebih baik coba dikonfirmasi ke sekolah, karena di semester 5 kosong nggak ada nilainya. Nah, bisa pakai kira-kira ijazahnya keluarnya kapan. Nanti pakai ijazah aja lebih aman. Nah, gitu nanti lebih enak. Siap. Jadi mimin Jakpir sekalian,
kurang lebih itu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung ditanyakan di help desk PKTJ, ada di bawah sini. Nah, ngedit lagi. Bisa ya nanti untuk tim editor help desk PKTJ ada di bawah sini. Nggak terasa nih Min, sudah 30 menit berlalu. Kira-kira harusnya sih masih banyak Mas pertanyaan-pertanyaan lain, tapi daripada tanya tapi ternyata pertanyaan yang sama juga capek gitu ya. Perlu diperhatikan soalnya rata-rata kurang mencermati pengumuman soalnya rata-rata. Lebih baik bertanya nggak membaca ini maksudnya ini. Sebenarnya di PG1 jelas itu juga sudah jelas di situ ya. Jadi kalau ada pertanyaan lain pun bisa ditanyakan di helpdesk PKTJ. Atau sebelum bertanya lebih baik baca dulu lah. Iya, betul itu, baca dulu detailnya. Kalau misalkan memang benar-benar nggak paham, seperti ya tadi pertanyaan nomor 5 nih, nah ini mungkin perlu ditanyakan kalau itu, karena di semester itu kok kosong nilainya, gimana nih urusannya kan itu. Benar. Tapi kalau misalkan memang sudah tersedia ada di persyaratan, lebih baik dibaca dulu. Kalau misalkan memang nggak kurang paham, baru ditanyakan. Gitu lah. Jelas Bir? Jelas ya Sobat PKTJ. Baik, terima kasih kepada Mas Abdul Rahim, Mas Asim sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Semoga menjadi amal ibadah dan juga amin. Ini kayak pelajaran aja Pak. Oke, terima kasih Mas Azari. Tetap pantau terus sosial media PKTJ ataupun website resmi Si Pencatar untuk informasi terkait Si Pencatar tahun 2024. Semoga informasi dari para narasumber dapat membantu para jakwir PKTJ ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih semuanya, sukses untuk Sobat Si Pencatar.